wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh tetuha dan pemuka-pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Munawwarah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan mudah-mudahan jamaah lain yang hari ini berhalangan hadir, kita juga tidak pernah lupa berdoa untuk keluarga-keluarga kita masing-masing, keluarga-keluarga kita yang masih hidup maupun keluarga-keluarga kita yang sudah kembali ke pangkuan Allah untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kiranya kita semua selalu mendapat limpahan ampunan dan selalu mendapat curahan rahmat yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa, dengan izin dan kehendak Allah juala, pada hari ini kita bersama-sama telah dihantarkan kepada hari yang ke-22 hari ini di bulan Ramadan 1442 Hijriah, dan kita berada di 4 Mei 2021 Miladiah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berarti dengan demikian maka pada hari ini kita sudah berada di hari yang kedua pada putaran 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan, termasuk nanti sesuai dengan materi judul pada hari ini adalah murah ya, pemurah begitu ya. Dan ketika ini ulun sampaikan di depan jamaah pada hari ini, mohon izin karena ini akan mengambil istilah yang dipakai oleh Kementerian Pendidikan Nasional ya, dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kota Banjarbaru. Mohon izin sebelumnya. Yang pertama TK dulu, yang pertama TK, untuk memudahkan ulun dalam menyampaikan. Yang kedua SD, yang ketiga SMP, yang keempat SMA, yang kelima S1, yang keenam S2, dan yang ketujuh adalah S3. Selanjutnya nanti yang kedelapan S11 nanti. Nanti akan saya sampaikan apa itu S11. Kita berangkat dari yang pertama dulu, yaitu TK. Ternyata TK itu kependekan daripada taubat kita segerakan. TK adalah kependekan atau singkatan dari taubat kita segerakan. Bapak Ibu sekalian, Rasul menyebutkan ada 3 kelompok manusia yang disebut sebagai orang yang paling rugi dalam hidup ini. Orang yang sangat rugi. Yang pertama adalah orang yang ketika bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu begitu saja, sementara dia tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mempunyai kedua orang tua, tetapi dia tidak berhak masuk surga dengan
keberadaan kedua orang tuanya itu. Dan yang ketiga, orang yang sangat rugi kata Rasul adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, dia tidak bersalawat kepadaku. Ini tidak kita jabarkan satu persatu Bapak Ibu. Kita kembali kepada TK, yaitu taubat kita segerakan. Dalam kesempatan bulan Ramadan yang mulia, mari kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Di sepertiga malam yang terakhir menjelang waktu bersahur Bapak Ibu adalah kesempatan yang paling utama dalam rangka untuk memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Wa fil ashar hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka selalu memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Sempatkan melakukan salat sunat taubat 2 rakaat di malam hari ketika menjelang waktu sahur. Yang pertama. Yang kedua, SD. SD adalah singkatan dari salat duha, pertahankan. Salat duha, pertahankan. Sebelum saya ulun lanjutkan, mohon maaf, ulun ingin menyampaikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu untuk kepentingan akhirat, maka sesungguhnya dunianya juga akan kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu hanya semata-mata untuk kepentingan dunia, maka akhiratnya tidak akan pernah kita dapatkan. Kalau kita menanam padi, maka rumput akan tumbuh di seputar padi itu. Tapi ketika kita menanam rumput, jangan harap padi bisa tumbuh di sekitar rumput itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita melakukan 7 hal ini untuk kepentingan akhirat, maka dunianya pun akan kita dapatkan. Contoh, kita kembali kepada TK tadi, taubat kita segerakan. Rasul menyebutkan man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar dalam hidup ini, yang suka melakukan salat sunat taubat dalam hidup ini, yang pertama kata Rasul, Allah akan memberikan jalan keluar atas berbagai kesempitan hidup yang dia rasakan. Yang kedua, Allah akan memberikan kesenangan di balik kesedihannya. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan rizki kepada orang itu yang memperbanyak istighfar tadi dari arah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Padahal istighfar untuk kepentingan akhirat, tapi malah rizki yang dilapangkan Allah untuk kepentingan dunia. Nah, apalagi salat duha Bapak Ibu. Rasul menyebutkan siapa yang melazimkan salat duha, maka akan dibangunkan mahligai untuknya di dalam surga. Untuk kepentingan akhirat. Dan untuk kepentingan dunia, Allah juga akan meluaskan rizkinya. Karena seandainya, mohon maaf Bapak Ibu, seandainya, dan kita berharap itu tidak merupakan seandainya, tapi kita berharap sebuah kepastian. Ketika Allah mengabulkan doa kita dalam doa salat duha itu luar biasa. Doa salat duha itu luar biasa. Kalau seandainya rizkiku di langit, turunkan sekarang juga. In kana fis sama fa anzilhu, kalau di langit turunkan sekarang juga. Wa in kana fil ardi, kalau rizkiku terpendam dalam kerak bumi sekalipun, keluarkan ya Allah. Permintaan kita dalam salat duha. Amuninya kabul lah Pak Haji Tamliha. Kalau nya kabul luar biasa. Doa sembahyang duha itu. Kalau jauh ba'idan faqaribhu, dekatakan. Kalau jauh parakakan. In kana mu'assiran fayasirhu, kalau susah mencarinya. Kalau sulit dalam menggapainya, mudahkan, lancarkan ya Allah untukku.
dan seterusnya doa salat duha. Di samping dapat mahligai dalam surga untuk kepentingan dunia, ternyata Allah murahkan rizki kita dengan salat duha itu. SD, salat duha pertahankan. Salat duha amalkan, rutinkan. Yang ketiga setelah tamat SD apa? SMP. Ternyata SMP itu singkatan dari salat malam pertahankan. Salat malam pertahankan. Ya Allah ya Rabbi, bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk memperbanyak salat malam. Nabi mengatakan rugilah orang yang bangun di malam hari tapi tidak sempat melakukan salat cuma 2 rakaat, kendati cuma 2 rakaat. Kita bangun makan sahur, ya kan? Bikin kopi mungkin, bikin teh menjelang waktu imsak, tapi kita tidak sempat melakukan salat tahajud walaupun cuma 2 rakaat, adalah sebuah kerugian besar bagi kita. Rugi kita. Bahasa Banjarnya tampulu bangun. Mumpung bangun, ya. Sempatkan salat tahajud kendati cuma 2 rakaat. SMP, salat malam pertahankan. Yang keempat apa? SMA. Apa itu SMA? SMA ternyata senang membaca Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi, senang membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu, ulun menyampaikan di depan jamaah di masjid ini, ketika Al-Quran kita baca, ketika Al-Quran kita khatamkan minimal 1 kali dalam 1 bulan, berarti kita akan ketemu dengan 15 ayat sajadah. Kemarin sudah dibagikan fotokopinya, insya Allah sudah kita amalkan. Karena kita sudah pinandu, ya, kita sudah kenal dengan ayat-ayat sajadah, sehingga kita bisa melakukan sujud tilawah ketika membaca dan ketika mendengar orang membaca ayat sajadah. SMA senang membaca Al-Quran. Hati manusia itu seperti kembang, Bapak Ibu. Hati manusia itu seperti kembang. Ada yang segar. Kalau hati segar, nyaman beribadah. Hati segar. Hati segar, ya. Jadi ibarat Bahari lah, kisah Bahari. Membawa pacar. Pakai sepeda, Bahari bawa pacar pakai sepeda. Tapi kisah orang gak ada. Bukan ustadz. Kalau sekarang kan bawa pacar pakai Mio. Sekarang pakai Mio atau pakai Vario. Bahari pakai sepeda. Jadi bawa pacar pakai sepeda, bannya kempes, ban belakang kempes. Plak 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 plak, jar bunyinya ban belakang kempes. Ujar julak duduk di warung. Tuh jar, ban sepeda nyawa tuh hai kempes jar. Biar habannya kempes julakai jar. Asal hati unda kencang, ujar. Maksud hati kencang tuh nang di belakang ini, nah sudah kada ada lagi nang lain. Ulun kencang lawan di belakang sudah. Nah kencang tuh mungkin hati yang kencang tuh hati yang segar. Kita bisa melakukan ibadah dengan khusyuk. Kita bisa melakukan ibadah dengan rajin tekun. Itu tidak lain adalah karena hati kita sedang segar. Biar diranguti orang, kalau hati segar rasa dikuruhi orang. Ya kalau, tapi bila sebaliknya, kalau hati layu, biar dikuruhingi orang, rasa diranguti orang. Itu kalau hati layu. Makanya jangan sampai hati itu layu. Bagaimana caranya? Biar hati kita tetap segar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan yang pertama, perbanyak membaca Al-Quran dalam hidup ini. Yang kedua, salat berjamaah. Yang ketiga, perbanyak melakukan silaturahmi. Insya Allah hati akan tetap segar. Yang kedua, hati yang layu. Dan yang ketiga, na'udzubillah, ada hati yang mati. Kalau hati masih layu, masih ada harapan untuk segar kembali dengan dipupuk, dengan disiram. Tapi kalau hati telah mati, susah. Kalaulah
pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalaulah hati telah mati, kemana obat harus dicari? Susah cari obatnya kalau hati mati. Susah cari obatnya. Kalau hati mati susah cari obatnya. Dan salah satu penyebab hati menjadi mati adalah kasratud dahik, banyak tertawa. Banyak tertawa, itu penyebab hati mati. Bapak Ibu, Islam mengajarkan, dan ada sebuah doa, Abdullah bin Mas'ud mengajarkan bahwa ketika hati Anda telah mati, maka mintalah kepada Allah agar Allah gantikan hati Anda dengan hati yang baru. Sama dengan kembang, kalau kembang masih layu bisa ada kemungkinan bisa dipupuk, ada kemungkinan bisa disiram. Tapi kembang ketika telah mati, biar disiram, biar dipupuk, dia tidak akan segar kembali. Kecuali satu. Bagaimana caranya? Kalau kembang itu mati, copot itu kembang, buanglah ke samping, tanamlah kembang yang baru, baru bisa dipupuk, baru bisa disiram. Seperti itulah hati kita manusia. Hati bisa mati. Penyebabnya adalah kurang baca Al-Quran. Apa ayatnya itu, Ustaz, yang dibangkitkan dalam keadaan buta itu? A'ma, ya. Apa itu? Ulun lupa bunyi ayatnya. Yang dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Itu karena jarang baca Quran. Allah jadikan hatinya sempit. Hati sempit itu maksudnya mati hatinya. Kenapa kita susah beribadah? Kenapa kita tidak khusyuk dalam melakukan salat? Salah satu penyebabnya adalah karena kita jarang baca Al-Quran dalam hidup ini. Terlalu banyak baca chatting daripada Quran. Banyak lihat video di HP kita daripada melihat Quran. SMA senang, sering, selalu membaca Al-Quran. Kemudian S1 itu maknanya adalah sedekah dinomor satukan. Ya. Sedekah dinomor satukan. Sedekah itu identik dengan infak, ya. Identik dengan zakat. Tapi kalau infak dalam bentuk harta, dalam bentuk duit. Tapi kalau sedekah tidak mesti dengan duit. Karena kata Ustadz Mujib, senyum adalah sedekah. Ya, senyum pun adalah sedekah. Jadi sedekah tidak mesti dalam bentuk duit, ya, tidak mesti dalam bentuk materi, tidak mesti dalam bentuk benda. Tapi senyum, menolong orang, meringankan beban orang dan lain sebagainya, menasihati orang, itu juga merupakan sedekah. S1 sedekah dinomor satukan. Quran surah Al-Munafikun, surah yang ke-63. Setelah surah Al-Jumu'ah, ya, surah Al-Munafikun. Pada ayat yang ke-10 menyebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ayat ini menjelaskan bahwa Bapak Ibu, ketika seseorang berada dalam perjuangan sakaratul maut, ketika seseorang sedang mengarungi gelombang sakaratul maut, maka kalimat yang dia ucapkan hanya satu. Ya Allah, ya Rabbi, tolong tangguhkan saat kematianku. Lambatakan sedikit lagi saat kematianku. Dan ketika engkau lambatkan saat kematianku, maka aku akan bersedekah. Jadi permintaannya bukan aku akan salat, tidak. Aku akan umrah, tidak. Tapi yang diminta adalah kalau engkau lambatkan saat kematianku, maka aku akan bersedekah. Sekarang Ibnu Qayyim Az-Zawji mengatakan, kenapa sedekah yang diminta? Yang pertama adalah orang yang sedang sakaratul maut, Bapak Ibu, diperlihatkan kepadanya bagaimana pahalanya besar sekali
terhadap orang yang ketika hidupnya dermawan, ketika hidupnya saha, ya, pemurah, ketika hidupnya senang bersedekah. Lalu yang kedua, diperlihatkan kepadanya lampu yang akan didapatkannya ketika dia berada dalam kubur. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, diperlihatkan kepada orang itu salah satu pintu surga adalah bernama Sahaya. Sahaya adalah pintu yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang pemurah ketika hidupnya. S1 sedekah dinomor satukan. S2 selalu silaturahmi. Silaturahmi. Sebentar lagi kita berhari raya, ya. Silaturahmi itu terhadap orang yang sudah meninggal, termasuk orang tua kita, dalam bentuk doa. Ampuni dosa mereka, curahkan rahmat yang seluas-luasnya kepada mereka, lapangkan kubur mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari kebun sorga. Jangan kau jadikan kubur mereka sebagai bagian dari lubang-lubang api neraka. Doa terhadap orang tua itu merupakan silaturahmi kita kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Termasuk juga doa kepada orang tua yang orang tua kita masih hidup. Hubungkan silaturahmi terutama kepada kedua orang tua, kemudian kepada tetangga, kemudian kepada keluarga kita yang lain, baru kepada kawan-kawan. Mohon maaf, kadang-kadang tak dahulu lawan kawan berilaan daripada lawan kuitan. Ya, itu keliru seperti itu. Lalu S3. S3, salat subuh selalu berjamaah. Ya, kunci sukses itu. Kalau ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat, salat subuh selalu berjamaah. Salat subuh selalu di awal waktu, silakan dikembangkan sendiri. Salat subuh selalu di awal waktu, mungkin salat subuh selalu berjamaah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah S11. S11 saya sangat senang sekali Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara selalu mendengarkan apa yang saya sampaikan. Selalu menyimak apa yang sampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.